Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah perakitan tanaman menyerbu silang. Untuk pertemuan hari ini, materi saya adalah seleksi tanaman yang akan saya bagi menjadi dua, yaitu materi minggu ini dan minggu depan. Setelah kita melakukan kegiatan perakitan tanaman untuk bisa memperoleh hasil yang baik, maka dilakukan kegiatan seleksi tanaman. Nah, untuk materi hari ini, CP yang saya harapkan untuk bisa dicapai mahasiswa dari mata kuliah saya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang tujuan seleksi pemulihan tanaman menyerbu silang. Yang kedua, mampu menjelaskan metode seleksi yang digunakan untuk tanaman menyerbu silang. Nah, baik, kita mulai. Kita awali dengan pengertian. Jadi, seleksi itu adalah prosedur pemulihaan yang meliputi identifikasi, perbanyakan suatu genotip atau populasi campuran atau populasi segregasi hasil hibridisasi. Ingat ya. Jadi, seleksi itu merupakan bagian dari prosedur pemulihaan yang tujuannya adalah kita nanti mengidentifikasi dari perbanyakan yang kita lakukan. Nah, efektivitas dari seleksi itu tergantung pada banyaknya keragaman genetik dari suatu populasi. Semakin tinggi keragaman genetiknya, maka biasanya kegiatan seleksi akan lebih lama, kemudian lebih panjang juga kegiatannya. Nah, sumber keragaman genetik itu dapat berupa dari kultivar lokal, koleksi maupun dari populasi hasil segregasi. Tujuan dari seleksi adalah meningkatkan frekuensi gen yang dikehendaki. Yang kedua adalah menurunkan frekuensi gen yang tidak dikehendaki. Artinya adalah dengan seleksi kita bisa mengelompokkan mana sih gen yang memang kita harapkan, kemudian yang tidak kita harapkan itu nanti kita akan pisahkan sendiri. Jadi dengan seleksi ini kita nanti tujuan akhir dari kegiatan pemulihan bisa segera tercapai. Nah, dalam kegiatan metode pemulihan tanaman menyerbu silang ada 3 yang dilakukan, yaitu bisa melalui introduksi, kemudian yang kedua hibridisasi, dan ketiga adalah dengan seleksi. Nah, introduksi sumber varietas baru itu adalah sumber gen yang diperlukan untuk memperbaiki sifat. Artinya adalah ini sebenarnya awal dari pembentukan populasi dasar yang sudah pernah saya jelaskan. Kemudian sumber gen tersebut dimasukkan dalam varietas sintetis atau digabungkan dengan varietas lokal, sehingga nanti akan muncul variabel dari genetik yang kita harapkan yang nantinya menjadi sumber varietas baru yang akan menjadi varietas unggul baru yang kita harapkan. Nah, hibridisasi itu biasanya adalah dilakukan antar varietas atau antar spesies. Nah, pemanfaatan ini dilakukan untuk memanfaatkan heterosis ya. Heterosis itu berarti keragaman gen yang ada di tanaman itu ya. Kemudian biasanya ada persilangan antar varietas atau antar spesies itu digunakan untuk menghubungkan gen-gen yang dikehendaki dari beberapa tetua berbeda. Jadi kita bisa menyilangkan, bisa silang tunggal ataupun silang yang lainnya yang model banyak metode penyilangan yang bisa kita lakukan. Nah, ini kita gabungkan, misalnya ada tetua A memiliki gen ABC yang kita harapkan, kemudian tetua B memiliki DEF yang kita harapkan. Nah, itu bisa kita kawinkan, kemudian nanti kita akan lihat dari pengembangan itu manakah gen-gen yang sesuai harapan kita yang paling banyak muncul kan gitu. Kemudian biasanya terjadi segregasi pada generasi F1-nya. Kemudian diperlukan selfing untuk satu atau beberapa generasi agar supaya karakter-karakter yang dikehendaki dalam keadaan homozigot. Jadi dalam kegiatan persilangan antar varietas ini, selfing ini sangat penting untuk homozigot dari gen-gen yang kita silangkan itu, sehingga nantinya akan muncul satu tipe tanaman dengan gen yang sesuai.
Kemudian beberapa galur yang tidak terpilih seringkali diperlukan untuk menyimpan figur yang hilang selama silang dalam. Nah, galur-galur yang gennya tidak terpilih itu jangan kita buang, tapi kita simpan. Kemudian nanti kita gunakan untuk kalau seandainya dalam silang dalam itu ada tanaman yang figurnya kemudian jelek, dia tidak bisa tumbuh, maka kita bisa melakukan kembali kegiatan penyilangan tanpa kita harus mencari populasi dasar kembali. Nah, kegiatan seleksi dalam kegiatan persilangan perakitan tanaman menyerbuk silang itu seleksi ada 3 ya. Jadi ada seleksi massa, kemudian seleksi tongkol baris, dan seleksi berulang. Nah, seleksi berulang ini ada 4, ada seleksi berulang fenotipe, ada seleksi berulang untuk daya gabung umum, ada seleksi berulang untuk daya gabung khusus, dan ada seleksi berulang timbal balik. Ini kita jelaskan satu-satu. Untuk minggu ini ya, saya akan menjelaskan tentang seleksi massa dan seleksi tongkol baris. Nah, untuk minggu depan saya akan menjelaskan tentang seleksi berulang. Oke, yang pertama adalah seleksi massa. Jadi seleksi massa itu adalah memilih individu dengan sifat yang dikehendaki dari populasi dasar. Ya, memilih individu dengan sifat yang dikehendaki dari populasi dasar. Jadi kita sudah punya populasi-populasi dasar yang akan kita gunakan sebagai tetua. Kemudian kita pilih individu yang dengan sifat-sifat yang sudah kita kehendaki itu. Kemudian seleksi didasarkan pada penampakan fenotip. Fenotip itu berarti penampilan luar dari tanaman. Jadi dari tinggi tanaman, bentuk daun, warna bunga itu adalah penampilan fenotip ya. Itu akan lebih mudah kita lihat. Kemudian tidak ada kontrol persilangan. Jadi tidak ada tanaman kontrol, kemudian tidak ada uji keturunan. Kemudian mendapatkan frekuensi genotis superior terbesar dalam populasi. Biasanya itu akan muncul kemudian menghasilkan varietas bersari bebas karena seleksi massa yang kita lakukan. Jadi tidak ada pengelompokan khusus seperti itu. Nah, efektivitas dari seleksi massa itu biasanya tergantung pada ketelitian seleksi. Jadi kalau kita teliti betul, kalau kita paham betul sebenarnya ciri fenotip yang kita harapkan dari tanaman itu seperti apa sih, maka kita harus benar-benar paham sehingga nanti pada saat kita melakukan seleksi itu harus betul-betul teliti sehingga muncul. Jadi biasanya penampakan fenotip itu sama dengan penampakan genotip karena gen yang terbawa dari tetua itu akan muncul pada fenotipnya ya, seperti itu. Kemudian biasanya mudah diukur. Nah, karena fenotip yang kita lihat, jadi misalnya tinggi tanaman, ukuran tongkol, genja, umur tanaman itu ya, dan kontrol lingkungan itu akan meningkatkan variabilitas genetik ya. Jadi semakin artinya lingkungan ini sangat berperan di dalam variabel genetik tanaman tersebut. Nah, keuntungan seleksi massa adalah pelaksananya pasti mudah karena tidak banyak aturan yang harus kita lakukan ya. Seleksi massa itu kan seperti di perakitan tanaman menyerbuk sendiri, seleksi massa itu kan barengan ya, bersama seperti itu. Biar relatif mudah dan menekan silang dalam. Artinya karena seleksi massa dia bebas kan begitu. Jadi inbreeding depression itu jarang terjadi seperti itu. Prosedurnya biasanya adalah biji dipanen dari tanaman terpilih. Misalnya kita sudah menyilangkan, kemudian kita tanam hasil persilangannya, kemudian kita pilih ya. Kita pilih tanaman-tanaman yang memiliki karakter fenotip yang kita kehendaki. Kemudian diambil biji dipanen, kemudian ambil biji dari tanaman terpilih dengan jumlah yang sama. Kemudian dicampur untuk siklus seleksi berikutnya. Untuk mengurangi pengaruh lingkungan dan meningkatkan ketelitian, peta seleksi dibagi dalam blok-blok ukuran kecil. Nah, setiap blok dipilih tanaman terbaik dengan jumlah yang sama, seperti itu. Oke, saya rasa kalau seleksi massa lebih mudah ya, enggak terlalu banyak pertanyaan nanti ya. Oke, yang berikutnya adalah seleksi tongkol baris. Seleksi tongkol baris itu fungsinya adalah perbaikan dari seleksi massa. Jadi dia lebih ada aturan kembali ya, tidak bebas. Kemudian seleksi individu tanaman dengan sifat yang dikehendaki, yang jelas tetap berdasarkan pada fenotipnya,
kemudian bisa pakai kontrol persilangan, bisa tidak, kemudian dilakukan uji keturunan dan menghasilkan varietas bersari bebas. Nah, ini adalah metode seleksi tongkol ke baris ya. Jadi dipilih individu superior, misalnya ada di kita seleksi ya per barisnya ini. Ini baris pertama, kita menemukan satu tanaman. Nah, satu tanaman ini yang kita pilih, kemudian bijinya kita tanam sebagai satu baris tanaman A ya. Kemudian di baris kedua kita menemukan tanaman pertama. Nah, ini menjadi baris kedua ya. Jadi baris kedua, kemudian tanaman ketiga menjadi baris ketiga, seperti itu. Atau sebaliknya seperti ini. Ya, jadi kita seleksi misalnya dari atas ya, boleh dari atas atau dari, artinya pokoknya baris pertama itu menjadi baris pertama, baris kedua, tanaman kedua dari baris kedua ya, tanaman pertama dari baris kedua, dia baris kedua di sini seterusnya ya, seperti itu. Sebagian benih dari tongkol terpilih ditanam, kemudian sisanya disimpan dan tidak dicampur. Kemudian ditentukan baris-baris terbaik, sisa benih dari baris-baris terbaik dicampur untuk ditanam pada siklus berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian dilakukan uji keturunan, biasanya penilaian suatu genotip berdasarkan penampilan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tertentu. Pengujiannya menilai secara genetik tetua yang akan digunakan dalam program pemuliaan. Nah, prosedurnya biasanya adalah pada populasi dasar dipilih tanaman yang superior, kemudian tongkol dipanen, sebagian biji ditanam kembali dan sisanya disimpan. Nah, biji ditanam dalam baris-baris turunan, kemudian ditentukan baris-baris turunan yang baik, dan sisa biji dari baris turunan terpilih dicampur dengan jumlah yang sama sebagai bagian untuk seleksi berikutnya. Jadi, itu adalah model seleksi tongkol baris ya, seperti itu. Jadi hampir sama dengan seleksi massa, tapi di dalam seleksi tongkol baris itu kita ambil per barisnya yang terbaik, yang superior. Jadi tidak semuanya seperti itu. Kalau seleksi massa pokoknya kita pilih ya, kemudian tidak per baris pokoknya kita pilih, kemudian kita nanti tanam ya, seperti itu. Oke, demikian untuk materi saya yang minggu ini tentang metode seleksi. Kita lanjutkan minggu depan untuk metode seleksi berulang nanti ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.